Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Masalah yang kedelapan dalam pembahasan al-adatu muhakkamah, kaidah fikih al-adatu muhakkamah. Dan ini adalah materi yang cukup penting yang sangat perlu difahami dengan baik. Karena tidak serta-merta yang penting ada adat bisa dijadikan hukum. Tidak begitu ya. Tidak semua adat atau tidak semua uruf dapat dijadikan sandaran hukum. Baik dalam membuat hukum yang baru atau memberikan doabit, memberikan batasan-batasan hukum. Ada syarat-syaratnya. Jika tidak terpenuhi, ya ada tadi tidak dianggap, tidak boleh dipakai. Semacam itu. Bukan berarti seluruh tradisi dibenarkan. Bukan berarti seluruh tradisi dapat diterima dalam syariat. Hanya adat atau tradisi atau kebiasaan yang memenuhi syarat saja. Adat yang dapat dijadikan sandaran hukum harus terpenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama, uruf tadi mutarid atau ghalib, berlaku di setiap peristiwa atau kebanyakan peristiwa. Kemudian yang kedua, uruf tadi yang mau digunakan sebagai sandaran hukum, yang hendak dijadikan sandaran hukum, sudah ada, sudah berlaku ketika suatu tindakan, suatu pernyataan diucapkan. Jadi sudah berlaku, bukan yang tidak berlaku lagi. Kemudian syarat yang ketiga, uruf tadi tidak bertentangan dengan suatu penjelasan tasrih ketika ada keterangan khusus yang menyelisihinya. Kemudian syarat yang keempat, uruf tadi tidak bertentangan dengan dalil syariat secara khusus. Nah, kita akan membahas secara terperinci. Yang pertama, uruf tadi harus mutoridan au ghaliban. Maksudnya adalah penggunaan adat dan uruf tadi terus berjalan di seluruh peristiwa, seluruh keadaan, dan tidak pernah ditinggalkan uruf tadi. Adat tadi terus dilakukan. Atau kalaupun tidak selalu, maka mayoritasnya, kebanyakan peristiwa menggunakan adat tadi. Ya, tidak ditinggalkan kecuali jarang sekali. Syarat ini akan dibahas sebenarnya di kaidah khusus, yaitu kaidah innama yu'tabarul adatu idza taradat au ghalabat. Adat ini bisa dianggap ya, jika terus-menerus terjadi, dilakukan terus-menerus atau secara mayoritas. Tapi jika jarang dilakukan, walaupun disebut sebagai adat, maka tidak berlaku. Karena jarang digunakan, atau bahkan tidak digunakan lagi, maka tidak berlaku. Syarat yang kedua adalah, uruf yang mau dijadikan hukum ini sudah ada, sudah berlaku ketika insya'u tasarruf, suatu tindakan dilakukan. Dan syarat ini masuk dalam kaidah yang lain, yang bentuknya lafadznya adalah al-urful ladzi tuhmalu alaihil alfaz innama huwal muqarinu sabiq dunal mutaakhir. Uruf yang dapat dijadikan sandaran suatu lafaz, jadi suatu lafaz dimaknai dengan uruf tertentu jika uruf tadi muqarinun sabiq, yang sudah berlaku dan masih berlaku. Bukan yang mutaakhir, yang datang kemudian atau yang sudah berhenti tidak berlaku lagi. Dari syarat ini maka suatu lafaz tidak dimaknai, tidak ditafsirkan kecuali dengan uruf yang sudah berlaku. Ya. Annal alfa la tufassaru bi a'rafi sabiqa 'alaiha awil mutaakhira anha. Jadi kalau sudah tidak berlaku lagi, sudah terlalu lewat masanya atau belum diberlakukan, maka tidak bisa dibawa ke penafsiran tersebut. Contohnya, seandainya ada seseorang yang yuqirru iqra, dia mengakui di negara Saudi, fi biladina, ini maksudnya karena penulis di Saudi Arabia. Seandainya ada seseorang di Saudi Arabia mengaku bahwa dia memiliki tanggungan, dia berhutang kepada fulan dengan senilai 100 real. Iqrar, maka jadi harus membayarkan. Nah, 100 real ini real apa? Maka real yang dikatakan ini berarti ditafsirkan dengan real Saudi yang kertas itu, uang kertas Saudi. Karena penafsiran dengan semacam ini, inilah al-urful muqarin yang sedang berlaku. Tapi kalau seandainya dia berikrar, ya dia mengatakan memiliki hutang 100 real ini, tapi ucapannya
70 tahun yang lalu, sekian puluh tahun yang lalu. Maka real tidak bisa ditafsirkan dengan real uang fiat, uang kertas real yang sekarang. Karena penggunaan real al-waraqi ini penggunaan yang cukup terlambat ya, di akhir-akhir saja. Di zaman dahulu beda jenisnya, realnya bentuknya lain. Nah, semacam itu. Kemudian syarat yang ketiga, suatu uruf tadi tidak bertentangan dengan tasrihun bikhilafi. Ada keterangan tegas, penegasan tertentu. Jika ada pertentangan, dia bertabrakan dengan ketegasan, ya, ungkapan yang lebih tegas, maka uruf tidak diberlakukan. Yuhmalu wa yu'khadhu bitasrih. Yang digunakan adalah keterangan secara tegas, keterangan khusus. Dan uruf di sini disebut sebagai ad-dalalah. Dan ada kaidah la ibrata lid-dalalati fi muqabalati tasrih. Ketika ada tasrih ya tidak digunakan lagi ad-dalalah. Contohnya yang sebagai penjelas. Seandainya ada orang yang menyewakan mobil, ya, orang yang memiliki banyak mobil disewakan, rental mobil. Dia membuat peraturan yang tegas, bahwa penyewa tidak boleh menggunakan mobil ini untuk membawa barang-barang sebagai angkutan, ya, tidak boleh dijadikan sebagai kendaraan pengangkut. Walaupun secara uruf mobil ini, secara urufnya mobil-mobil jenis tertentu ini digunakan untuk mengangkut barang. Tapi ketika dia sudah membuat aturan tegas, aturan khusus, nah di sini maka tidak boleh bagi penyewa menggunakan mobil tadi untuk sebagai kendaraan angkutan, ya, mengangkut perabot atau mengangkut hewan atau mengangkut yang lain. Nggak boleh dia bersandar dengan uruf karena sudah ada tasrihun bikhilafi, ada tasrih, ada penegasan yang menyelisih uruf tadi. Maka ini sangat penting ya. Jika ada pertentangan dengan tasrih, ya tidak diberlakukan lagi urufnya, nggak bisa beralasan dengan uruf. Kemudian syarat yang keempat, dan ini syarat yang paling utama, suatu uruf tidak boleh bertentangan dengan nas syar'i yang khusus. Ya, dalil syar'i khusus dengan ayat maupun hadits. Ya, tidak boleh bertentangan. Pertentangan ini yang mengakibatkan al-amalu jika diamalkan urufnya, maka nas menjadi tertolak, bertabrakan dengan nas, ayat atau hadis. Hadis tadi menjadi tidak diamalkan. Jadi jika suatu uruf bertentangan dengan nas syar'i yang khas dalam suatu peristiwa yang hendak diberlakukan urufnya, maka tidak bisa dianggap uruf tersebut. Sehingga yang dipakai adalah nasnya. Misalnya, seandainya ada masyarakat tertentu di negara tertentu, mereka terbiasa urufnya memperdagangkan khamr, minuman keras, minuman yang memabukkan, atau mereka terbiasa memperdagangkan riba atau makan makanan yang haram, yang memakan daging yang diharamkan, daging babi dan seterusnya, bangkai, atau memakan darah. Walaupun urufnya memang begitu, tapi ini tidak dianggap, tidak bisa dibenarkan karena menyelisih nas dalil syariat yang khusus. Karena ada keharaman khamr, riba, atau misalkan ada uruf di suatu masyarakat, ya, pakaian yang menampakkan aurat atau melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan akhlak dan adab syariat. Maka yang semacam ini uruf tidak dibenarkan, ditolak. Disebutkan di syarat tadi kalau bertentangan dengan nas syariat khusus. Nah, bagaimana dengan jika uruf ini bertentangan dengan nas yang umum? Jawabannya, maka uruf tidak ditolak ketika yang bertentangan adalah nas yang umum. Tapi dengan syarat. Syaratnya adalah uruf ini umum dan berlaku ketika datang nas umum tersebut. Jadi ketika saat turunnya nas tadi, ayat atau hadis, uruf sudah ada. Kebiasaan manusia sudah ada, sudah berlaku. Di saat itu maka dikedepankan uruf. Sehingga diterapkanlah uruf tadi dan nas dalam satu waktu. Ya, sekaligus. Bagaimana menerapkan dua-duanya? Ya, nas tadi dibawa kepada makna urufnya. Contohnya sebagai berikut. Terdapat nas umum larangan seseorang menjual sesuatu yang tidak dia miliki, yang belum dia miliki. Dilarang ya.
Sebagaimana dalam penjelasan para ulama, seseorang tidak boleh menjual sesuatu yang belum dia miliki. Harus dia miliki dulu baru dijual. Tetapi ada uruf yang berlaku di saat turunnya nas ini, manusia mengamalkan akad al-istisna. Memesan barang yang barang ini masih mau dibuat dulu, hendak dibuat dulu. Proses dulu. Misalkan memesan pakaian, dia membawa kain, kemudian dia meminta kepada tukang jahit untuk diukur, barulah dibuatkan. Lalu kemudian pembayarannya nanti. Nah, ini yang namanya akad al-istisna. Akad istisna pada saat turunnya nas ini menjadi uruf yang umum. Dari sini, padahal akad istisna adalah termasuk kondisi seseorang menjual sesuatu yang belum dia miliki. Dia tidak memiliki itu. Dia tidak memiliki atau kainnya dari penjualnya ya, dari tukang jahitnya. Misalkan begitu juga. Ya, kalau kainnya dari yang membuat namanya ijarah. Namanya ijarah. Nah, istisna barangnya dan pekerjaannya itu dari orang yang menjual. Maka yang semacam ini sebenarnya dia tidak memiliki ya, masih belum. Dia masih mencari bahan dulu, baru kemudian membuatkan dulu, baru jadi. Barang misalkan pakaiannya ini belum selesai. Dia sudah menjual. Maka masuk dalam cakupan ini. Padahal itu dilarang secara umum. Tapi karena uruf ini sudah ada, mengamalkan akad istisna ini, dan para fuqaha memperbolehkan. Sehingga dikedepankanlah nas. Para ahli fikih memperbolehkan mengamalkan akad istisna. Karena ini mengkhususkan, bahkan menjadi mengkhususkan nas umum. Bukan berarti nas yang umum ini ditolak, tidak. Tapi dikhususkan dengan uruf am ini. Demikian yang dapat dibahas. Tema-tema yang berkaitan dengan kaidah fikih al-adatu muhakkamah. Semoga mencerahkan dan memberikan pemahaman yang komprehensif, yang menyeluruh tentang kaidah al-adatu muhakkamah. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.